Bagi rekan-rekan E2G yang adult, jangan lewatkan Sunday Wellspan setiap hari Minggu jam 1 siang live di Instagram Abalove 2 Generation. Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita siapkan hati kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mau berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami tahu Tuhan Kau hadir di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu. Sekalipun kami terpisah dalam jarak, kami percaya Tuhan hadir bersama dengan kami. Bapa, kami berdoa pagi hari ini. Kami minta roh hikmat dan wahyu agar kami dapat mengenal Engkau dengan benar. Jadikan mata hati kami terang agar kami dapat mengerti pengharapan yang terkandung di dalam panggilan-Mu. Betapa kayanya kemuliaan Engkau telah sediakan bagi orang-orang kudus-Mu. Dan betapa dahsyatnya kuasa-Mu yang bekerja bagi kami yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa. Roh Kudus berikan kami pengertian, Roh Kudus mengajar kami pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di bulan ini kita terus belajar bagaimana kita mengerti otoritas di dalam Kristus. Ketika kita mengerti otoritas kita di dalam Kristus, kuasa Tuhan akan mengaktifkan kehidupan kita sehingga kita bisa activate. Umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Bapak Ibu Saudara, saya mau menyampaikan topik pagi hari ini tentang in relationship with Holy Spirit. Bagaimana kita mempunyai sebuah hubungan dengan Roh Kudus. Di dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7 firman Tuhan berkata seperti ini. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus melayani di muka bumi ini, orang-orang datang kepada Yesus. Dan Yesus yang memimpin, mengajar, melatih murid-muridnya bagaimana mereka bisa aktif menjadi penjala manusia. Nah Bapak Ibu Saudara, Yesus berkata adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Bayangkan kalau Yesus masih ada di bumi ini. Kalau kita yang ada di Indonesia mau bertemu dengan Yesus. Kita mungkin harus dalam antrian yang panjang. Harus beli tiket. Harus mungkin menyewa hotel untuk tempat tinggal. Dan perlu mengantri begitu lama untuk dapat bertemu dengan Yesus. Makanya Yesus berdoa Bapak Ibu Saudara. Dia berkata lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi aku akan mengutus dia kepadamu. Ketika Yesus naik ke sorga dia mengutus penghibur untuk datang menyertai kita, mendampingi kita. Penghibur ini adalah Roh Kudus. Nah Bapak Ibu Saudara, kebenarannya Roh Kudus sangat rindu menginginkan sebuah hubungan. Sebuah persekutuan dengan kita. Roh Kudus ingin menjadi sahabat kita. Dia ingin menjadi sahabat yang terdekat dengan kita. Roh Kudus adalah penolong kita Bapak Ibu Saudara. Hari ini seberapa dekat hubungan kita dengan Roh Kudus? Apakah kita memiliki persekutuan yang dekat dengan Roh Kudus Bapak Ibu Saudara? Roh Kudus adalah salah satu dari pribadi Allah Tritunggal. Di dalam Roma 8 ayat 27 dikatakan Roh Kudus memiliki pikiran. Di dalam 1 Korintus 12 ayat 11 dikatakan Roh Kudus memiliki kehendak.
Di dalam Galatia 5 ayat 22, Roh Kudus memiliki emosi, kasih, sukacita, damai sejahtera. Di dalam Kisah 9 ayat 31, Roh Kudus adalah penolong dan penghibur kita. Di dalam Ibrani ayat 3 ayat 7 dikatakan Roh Kudus berbicara. Bahkan di dalam 1 Timotius 4 ayat yang pertama, Roh Kudus itu berbicara dengan jelas, dengan tegas. Di dalam 1 Korintus 2 ayat 13, Roh Kudus itu mengajar kita. Di dalam Efesus 4 ayat 30, Roh Kudus dapat dibuat berduka. Di dalam Ibrani 10 ayat 29, Roh Kudus dapat merasa terhina. Di dalam Kisah 7 ayat 51 dikatakan Roh Kudus dapat ditentang. Ada orang-orang yang menentang Roh Kudus. Dan di dalam Kisah 5 ayat 1 sampai 11, Roh Kudus adalah pribadi yang tidak dapat dibohongi. Saudara, Roh Kudus adalah pribadi. Dia rindu bersekutu dengan kita. Bayangkan saudara, kalau kita ada di dalam satu ruangan yang sama, berserta dengan satu orang. Apakah kita bercakap-cakap dengan orang itu? Roh Kudus selalu ada bersama dengan kita. Dia adalah pribadi. Dia rindu bersekutu. Dia ingin bercakap-cakap dengan kita. Dia rindu berbicara dengan kita. Tidak ada kehidupan Kristen tanpa Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus, kekristenan akan menjadi kering, monoton, dan duniawi. Tanpa Roh Kudus, kita tidak mungkin bisa bersekutu dekat dengan Tuhan. Tanpa Roh Kudus, tidak ada pewahyuan. Bahkan dikatakan Alkitab akan menjadi mematikan tanpa Roh Kudus. Sebab dikatakan 2 Korintus 3:6 berkata, hukum yang tertulis itu mematikan, tetapi Roh menghidupkan. Tanpa Roh Kudus, kita tidak akan mengerti ketika kita membaca firman Tuhan. Roh lah yang memberi kita pewahyuan. Roh lah yang memberi kita hikmat dan pengertian. Tanpa Roh Kudus tidak ada sukacita. Tanpa Roh Kudus tidak ada damai sejahtera. Bahkan tanpa Roh Kudus kita tidak mungkin mengalami kemerdekaan. Ada banyak orang mungkin dia sudah lama menjadi orang Kristen tetapi hidup dalam keterikatan. Kenapa? Karena Roh Kudus tidak pernah dijadikan sebagai Tuhan di dalam hidup kita. Di dalam 2 Korintus 3 ayat 17 dikatakan sebab Tuhan adalah Roh. Di mana pun ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Bapak Ibu Saudara, Roh Allah ada di mana-mana. Tetapi kita tidak melihat kemerdekaan terjadi. Roh Tuhan ada di diskotik. Roh Tuhan ada di tempat ini. Roh Tuhan ada di rumah Bapak Ibu Saudara. Tetapi kenapa ada orang yang hidupnya diubahkan. Ada orang yang hidupnya tidak berubah. Lebih tepat terjemahan ini adalah di dalam 2 Korintus 3:17. Sebab di mana ketika Roh Kudus dijadikan Tuhan di dalam kehidupan kita, disitulah kemerdekaan akan terjadi. Bapak Ibu Saudara, apakah Roh Kudus sudah dijadikan sebagai Tuhan dan Raja di dalam kehidupan kita? Ketika Roh Kudus dijadikan sebagai Tuhan, maka kita akan melihat kemerdekaan terjadi. Ketika Roh Kudus dihilangkan dari gereja, apa yang akan terjadi? Ada dua hal yang akan terjadi ketika Roh Kudus dihilangkan dari gereja. Yang pertama, gereja akan menjadi sebuah klub sosial. Yang kedua, gereja hanya menjadi lembaga keagamaan. Tanpa kuasa, tanpa kehidupan. Karena ketika hanya Roh Kudus bekerja dengan dahsyat. Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca sepanjang minggu ini kita telah bersaat teduh. Bagaimana kita rindu bersahabat, bagaimana kita rindu bersekutu, erat, punya pergaulan persekutuan yang erat dengan Roh Kudus. Kita melihat di dalam Kisah Para Rasul, bagaimana rasul-rasul dan jemaat mula-mula. Kita melihat ada begitu banyak persekutuan mereka dengan Roh Kudus. Mereka bercakap-cakap dengan Roh Kudus. Roh Kudus memimpin mereka. Roh Kudus menuntun kehidupan mereka. Roh Kudus menyertai mereka. Peranan Roh Kudus tidak dapat digantikan dengan apapun. Yesus berkata lebih berguna aku pergi. Karena kalau aku tidak pergi maka aku tidak akan mengutus Roh Kudus. Tetapi ketika Yesus pergi, Roh Kudus diutus datang untuk menyertai kita.
Nah, kita akan melihat Bapak Ibu Saudara peranan Roh Kudus di dalam kehidupan setiap orang percaya. Di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-16 dikatakan, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Kata yang lain di sini di dalam bahasa Ibrani ada dua. Yang pertama adalah alos, yang kedua adalah heteros. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu Saudara, yang lain ini adalah buah. Nah, yang lain di sini adalah buah yang sama. Apel diganti dengan apel, alos, buah apel diganti dengan alos, yang lain apel lagi. Tetapi kata heteros, buah yang lain artinya kalau buah apel diganti dengan buah semangka. Nah, ketika Yesus berkata yang lain yang sama seperti Yesus, artinya Roh Kudus adalah Allah sendiri. Dia adalah pribadi Allah Tritunggal yang diutus untuk menyertai kita, Bapak Ibu Saudara. Di dalam ayat ini dikatakan supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Roh Kudus diutus untuk menyertai kehidupan kita sampai selama-lamanya. Roh Kudus tidak pernah meninggalkan kita. Roh Kudus menyertai kita sampai selama-lamanya. Di dalam terjemahan Amplified Bible dikatakan kata penolong disebut juga adalah penghibur. Disebut juga seperti penasihat, pengantara, pembela, penguat, dan pendamping. Dan Roh Kudus menyertai kita selama-lamanya. Saya ingat beberapa tahun yang lalu ketika saya diutus pergi ke Mesir, saudara. Dan saya harusnya pergi berdua, tapi salah seorang rekan yang juga pergi tidak dapat visanya. Akhirnya saya pergi sendiri. Saudara bayangkan saya pergi ke Mesir sendiri, saya nggak kenal siapa-siapa yang ada di Mesir, saya hanya komunikasinya by email. Dan saya berpikir ketika saya sampai di Mesir akan ada orang yang sudah menanti saya dengan ada sebuah pelang yang tulisan Hendy dari Jakarta. Tetapi ketika saya keluar dari imigrasinya, ketika saya keluar saya coba cari orangnya, ternyata nggak ada Bapak Ibu Saudara. Saya bingung, saya nggak punya nomor telepon yang bisa dihubungi dan biasanya hanya komunikasinya by email waktu itu. Bayangkan saya di Mesir tidak ada hotspot yang free, jadi saya berpikir gimana caranya agar saya bisa terhubung dengan orang itu. Saya berpikir kalau membeli nomor, saya juga bingung mau hubungi siapa. Dan ketika saya berdoa di dalam berbahasa roh, saya mulai ngobrol dengan Roh Kudus. Roh Kudus mengingatkan saya. Roh Kudus berkata, Hendy pergi ke meja tempat pemberitahuan dan tolong kamu kasih tahu bahwa kamu sudah sampai. Jadi saya pergi ke meja itu, saya berbicara dalam berbahasa Inggris. Orang itu menjawab saya dengan berbahasa Arab, Bapak Ibu Saudara. Tetapi setelah itu dia mulai mengumumkan sesuatu. Dan tiba-tiba ada orang yang menghampiri saya dan dia orang itu berkata dari Indonesia ya. Dan saya berkata iya, saya hanya modal percaya aja. Nah Bapak Ibu Saudara, saya percaya sekalipun saya sendiri, secara fisik saya sendiri, tetapi Roh Kudus menyertai saya. Roh Kudus tidak pernah meninggalkan saya. Dia mendampingi saya. Inilah yang memberikan saya sebuah jaminan, sebuah rasa aman. Sekalipun saya sendiri, saya tahu Roh Kudus menyertai saya. Nah Bapak Ibu Saudara, itulah yang pertama. Roh Kudus menyertai kita dan tinggal di dalam diri kita selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita menyadari kebenaran ini, kita nggak akan pernah takut. Apapun situasi yang sedang terjadi dalam hidupmu, bayangkan kalau kita punya Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita, yang menyertai kita sampai selama-lamanya. Di dalam Yohanes 14 ayat 26 dikatakan, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu.
Hal yang kedua yang Roh Kudus lakukan di dalam kehidupan kita. Roh Kudus mengajar kita segala sesuatu. Apapun yang saudara butuhkan di dalam kehidupan saudara, Roh Kudus mengajar saudara segala sesuatu. Saya ingat satu kesaksian seorang anak muda. Anak muda ini dia memiliki keterbatasan di dalam pendengarannya. Dan anak muda ini satu kali dia sedang ikut lomba IT. Ketika ikut lomba IT dia bingung gimana menjawabnya. Dan anak muda ini ketika lagi tes dia minta izin kepada gurunya untuk pergi ke toilet. Nah ternyata yang anak muda ini lakukan di toilet dia berdoa. Dia berdoa kepada Tuhan dan tiba-tiba Roh Kudus memberikan dia hikmat bagaimana cara menjawab soal tes itu. Dan dia kembali dari toilet dan dia menjawab tes yang diberikan dan dia mendapat juara yang pertama. Saudara, itulah pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus dapat mengajar kita. Roh Kudus memberikan kita hikmat. Dia mau mengajar kita segala sesuatu. Roh Kudus mau mengajar kita. Dan hal berikutnya dikatakan di ayat itu Yohanes 14 ayat 26 dikatakan dia bukan hanya mengajarkan segala sesuatu kepada kita. Dia akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Di dalam terjemahan Amplified Bible dikatakan seperti ini. Tetapi penghibur dalam kurung penasihat, dia juga ada penolong, dia adalah pengantara, dia adalah pembela, penguat dan pendamping. Yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dalam kurung di tempatku untuk mewakiliku dan bertindak atas namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu, membawa kepada ingatanmu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Roh Kudus mengingatkan kita perkataan-perkataan Tuhan. Firman Tuhan yang kita baca. Makanya Bapak Ibu Saudara penting sekali kita setiap hari kita punya ketekunan, konsistensi untuk kita membaca, untuk kita merenungkan firman Tuhan. Karena Roh Kudus adalah pribadi yang mengingatkan kita perkataan-perkataan Tuhan, yaitu firman Tuhan. Kalau kita nggak pernah baca firman Tuhan, apa yang Roh Kudus akan ingatkan di dalam kehidupan kita. Jadi penting sekali. Untuk setiap kita Bapak Ibu Saudara, jangan melewatkan untuk kita setiap hari bersateduh bersama lewat bahan yang kita sudah diberikan. Bapak Ibu Saudara bisa mendapatnya, membacanya lewat app kita atau lewat PDF yang diberikan Bapak Ibu Saudara. Agar kita bersama-sama, kita mengerti kebenaran firman Tuhan. Karena Roh Kudus akan mengingatkan firman Tuhan. Satu kali ketika saya melayani di satu kota, tiba-tiba Roh Kudus mengingatkan saya satu ayat firman Tuhan. Roh Kudus berkata, anakku, kamu ajarkan kepada umatku firman Tuhan ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya waktu itu ajarkan untuk orang-orang itu yang saya layani menghafal firman Tuhan. Roh Kudus mengingatkan saya Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saya mulai ajarkan firman Tuhan ini, saya minta orang-orang yang waktu itu ikut di dalam retreat untuk mereka menghafal firman Tuhan ini. Dan Bapak Ibu Saudara, retreat kali itu banyak sekali mujizat terjadi, terobosan terjadi, orang-orang mulai diubahkan hidupnya Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus mengingatkan kita firman Tuhan. Ketika ada firman yang diingatkan dalam hidup kita, ketika kita percaya firman Tuhan itu dan bertindak sesuai firman Tuhan itu, maka terobosan, mujizat terjadi. Bapak Ibu Saudara, pentingnya kuasa Roh Kudus. Pribadi Roh Kudus, dia tinggal di dalam diri kita. Dia mengajar kita segala sesuatu. Dia mengingatkan kita hal-hal apa yang Yesus katakan dalam kehidupan kita.
Di dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat 12 dikatakan seperti ini. Yesus berkata seperti ini. Masih banyak hal lagi yang harus kukatakan kepadamu. Tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Saudaraku, Tuhan mau berbicara banyak hal kepada murid-muridnya. Tetapi Yesus berkata, sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, Roh Kudus disebut juga roh kebenaran. Ia akan memimpin kamu kepada seluruh kebenaran. Roh Kudus mau memimpin kehidupan kita sampai kita mengenal seluruh kebenaran Tuhan. Roh Kudus ingin berbicara kepada kita setiap hari. Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau Tuhan berbicara di waktu yang dulu, Tuhan masih berbicara saat ini. Dia berbicara lewat pribadi Roh Kudus. Karena Roh Kudus hanya menyatakan apa yang didengarnya dari Yesus. Tuhan mau kita sadar Roh Kudus ada di dalam diri kita. Roh Kudus mengajar kita. Dia mengingatkan kita dan dia akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Bapak Ibu Saudara, mari kita renungkan hidup kita. Ketika waktu dulu kita mengenal Tuhan, mungkin ini adalah titik start kita mengenal Tuhan. Hari ini Tuhan mau kita berjalan terus. Tuhan memimpin kita sampai kepada seluruh kebenaran. Bagaimana pengenalan kita akan kebenaran hari-hari ini? Apakah kita semakin mengenal pribadi Tuhan dalam hidup kita? Roh Kudus mau berbicara kepada kita setiap hari. Roh Kudus mau memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Sebab dikatakan ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Roh Kudus hanya mengatakan kepada kita apa yang didengarnya dari Yesus. Saudaraku yang terkasih, apakah kita rindu mendengarkan perkataan Tuhan? Tuhan rindu berbicara kepada kita setiap hari. Satu kali saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku mau bersekutu dengan Tuhan. Aku mau membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan aku mau bangun setiap pagi jam 6 untuk menyediakan waktu bersekutu dengan Tuhan. Tapi hari itu saya dibangunkan Roh Kudus lebih pagi. Ketika saya lihat belum jam 6, saya pengen tidur lagi. Dan ada suara di hati saya. Anakku, apakah engkau sungguh-sungguh rindu mendengarkan perkataanku? Suara itu begitu lembut tetapi berwibawa. Dan saya tahu itu adalah suara Roh Kudus. Saya langsung bangun, langsung segar Bapak Ibu Saudara. Saya langsung ke kamar yang tempat saya biasa bersaat teduh. Saya masuk ke kamar itu dan hari itu saya menikmati persekutuan dengan Roh Kudus. Saya menikmati Roh Kudus mengajar saya banyak hal Bapak Ibu Saudara. Dia memimpin saya. Roh Kudus mengingatkan dari kebenaran yang satu ke kebenaran berikutnya. Ada banyak hal yang Roh Kudus ungkapkan. Bagaimana dengan kehidupan kita Bapak Ibu Saudara? Apakah kita menyediakan waktu kita untuk bersekutu dengan Tuhan, mendengarkan? Tuhan mau kita bersekutu dengan Dia. Dan dikatakan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan kita, tetapi Roh Kudus tahu. Dan dia mau menyatakan hal-hal yang akan datang. Satu kali saudara, mama saya membeli kepiting. Kepiting itu ditaruhnya di baskom dan ditutup. Ternyata kepitingnya pagi-pagi itu kepitingnya lari keluar dari baskom dan nggak tahu ada di mana. Dia bersembunyi di dalam rumah Bapak Ibu Saudara. Tapi saya berkata kepada mama saya, tanya Roh Kudus. Roh Kudus pasti tahu di mana kepitingnya bersembunyi.
Jadi mama saya berdoa berbahasa roh, dia tanya Roh Kudus dan tiba-tiba Roh Kudus mengingatkan di hatinya di sini, di sini, di sini. Dan luar biasa Bapak Ibu Saudara, semua kepiting yang bersembunyi hari itu dapat ditemukan dan dapat direbus dan dapat dimakan Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus tahu hal-hal yang akan datang. Bapak Ibu Saudara, kalau Roh Kudus begitu concern akan hal-hal yang kecil di dalam kehidupan kita. Dia sangat peduli akan masa depan kita Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus peduli buat kehidupan anakmu. Roh Kudus peduli buat pekerjaanmu. Dia peduli, dia ingin terlibat di dalam kehidupan setiap kita. Dia tahu apa yang akan terjadi. Roh Kudus pribadi yang luar biasa, pribadi Allah sendiri. Dia maha kuasa, maha tahu, dan maha hadir. Dia dapat memimpin setiap orang percaya dimanapun kita berada saat ini. Kita dapat dipimpin oleh Roh Kudus. Dia mau tinggal di dalam hidup kita. Dia menyertai kita sampai selama-lamanya. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia akan mengajar kita segala sesuatu. Dia akan mengajar kita firman Tuhan. Hal-hal yang kita tidak mengerti, Roh Kudus akan mengajar kita. Roh Kudus akan mengajar kita, mengingatkan kita akan hal-hal yang Yesus katakan. Memimpin kita kepada seluruh kebenaran dan memberitakan kepada kita hal-hal yang bahkan belum terjadi. Itulah pekerjaan Roh Kudus. Apakah kita rindu bersekutu dengan Roh Kudus? Bapak Ibu Saudara, setiap kita orang yang percaya adalah mempelainya Kristus. Dan setiap kita sedang dipersiapkan untuk masuk di dalam sebuah perjamuan, perkawinan dengan anak domba Allah. Yesus adalah mempelai kita. Dan Roh Kudus adalah pribadi Allah sendiri yang diutus oleh Tuhan Yesus untuk menyertai kita. Lewat pribadi Roh Kudus kita dapat membangun hubungan agar kita siap, agar kita diperlengkapi, agar kita dipimpin untuk kita menjadi mempelainya Kristus Bapak Ibu Saudara. Ada 3 hal yang sederhana yang dapat kita lakukan untuk membangun persekutuan dengan Roh Kudus. Yang pertama, kita perlu set a time. Kita perlu menyediakan waktu. Apakah Bapak Ibu Saudara engkau setiap hari, setiap pagi, engkau menyediakan waktumu yang terbaik untuk bersekutu dengan Roh Kudus? Bukan waktu yang sisa, tetapi waktu yang pertama. Kita perlu menyediakan waktu untuk kita bertemu dengan Roh Kudus setiap hari. Kalau di dalam kehidupan kita, kalau kita mau bertemu dengan seseorang yang penting, kita mau mendengarkan nasihat, kita mau belajar dari orang itu, biasanya kita menelpon dan kita mengatur waktu kita untuk kita bertemu dengan orang itu. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, kita punya pribadi Allah Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita. Dia mau bersekutu dengan kita setiap hari. Tetapi dia mau kita inisiatif untuk kita menyediakan waktu. Semakin banyak waktu yang kau sediakan untuk kau bersekutu dengan Tuhan, semakin kau akan diubahkan. Kita akan menjadi sama dengan siapa kita bersekutu. Kalau kita terus menyediakan waktu bersekutu dengan Tuhan, kita akan menjadi sama dengan Tuhan. Kita menjadi sama seperti apa yang kita dengarkan. Apakah setiap hari kita menyediakan waktu untuk terus menerus mendengarkan perkataan Tuhan? Dia rindu bercakap-cakap dengan kita. Dia rindu berkomunikasi dengan kita setiap hari saudara. Apakah kita rindu bersekutu, berkomunikasi dengan Tuhan setiap hari? Sudahkah kita menyediakan waktu? Apakah saudara sudah menyediakan waktu yang terbaik untuk engkau bersekutu dengan Tuhan? Dari 24 jam waktu yang diberikan, apakah kita sudah menyediakan waktu yang terbaik
untuk kita bersekutu dengan Roh Kudus. Hal yang kedua saudara, bukan hanya kita set a time, tetapi Tuhan mau kita spend time. Berapa lama waktu yang setiap hari saudara sediakan untuk saudara bersekutu dengan Tuhan? Ketika kita mulai menyediakan waktu dengan Roh Kudus setiap hari, disitulah kita mulai dapat mendengarkan Dia secara jelas berbicara dalam kehidupan kita. Seringkali kadang-kadang kesibukan kita membuat kita tidak dapat mendengarkan Tuhan berbicara dalam kehidupan kita. Dia mau berbicara buat setiap kita. Ketika kita menyediakan waktu telinga kita untuk mendengarkan Tuhan berbicara, Dia berbicara kepada kita lewat firman-Nya. Perkataan yang kukatakan, kata Tuhan Yesus, adalah roh dan hidup. Jadi perkataan Roh Kudus adalah firman Tuhan. Dia akan mengingatkan kita firman Tuhan. Sediakan waktu untuk kita betul-betul bersekutu mendengarkan perkataan Tuhan dalam hidup kita. Dan bukan hanya kita menyediakan waktu kita, tetapi hal yang ketiga, Tuhan mau kita surrender our life. Kita menyerahkan kehidupan kita. Roh Kudus ingin memimpin kita. Dan Roh Kudus ingin memakai kehidupan kita untuk kita melayani orang lain. Tuhan mau berbicara kepada kita. Apakah kita mau mendengarkan Dia berbicara dalam kehidupan kita, saudaraku? Hari ini, bagaimana hubungan kita dengan Roh Kudus? Seberapa dekat hubungan saudara dengan Roh Kudus? Dia rindu bersekutu dengan saudara. Tanpa Roh Kudus, kita tidak mungkin mengalami hidup yang serupa seperti Yesus. Kita nggak mungkin bisa diubahkan. Kita nggak mungkin bisa efektif di dalam melayani Tuhan tanpa Roh Kudus. Roh Kuduslah pribadi yang akan mengajar kita. Roh Kudus memberi kita kuasa. Roh Kudus memenuhi kita dengan kasih-Nya. Roh Kudus memberikan kita buah-buah roh agar kita makin diubahkan hidupnya. Ketika orang melihat hidup kita, mereka melihat hidup yang berbeda. Dan Roh Kudus memberi kita karunia-karunia. Dan agar karunia ini dapat dipakai untuk melayani orang lain. Saudaraku, mari kita set waktu kita. Kita sediakan waktu kita. Dan kita juga menyerahkan, surrender our life to Jesus. Serahkan hidup kita sepenuhnya. Agar Roh Kudus dapat memakai kita. Biar Roh Kudus dapat memenuhi hidup kita. Dia dapat memakai hidup kita untuk melayani orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Saya berdoa, Bapak Ibu Saudara, ketika kita berkomitmen, ketika kita konsisten untuk membangun sebuah hubungan yang intim, yang dekat dengan Roh Kudus, kita akan melihat kuasa Roh Kudus akan dimanifestasikan lewat kehidupan kita.